Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Ainul Nadia. Aku merupakan salah satu mahasiswa semester 3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Hari ini atau pada kesempatan kali ini aku akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Kesetaraan Gender di dalam Islam, dan penulisnya itu Muhammad Syahrul Rohmatul Izza dari Universitas Gajah Mada. Oke, kesetaraan gender di dalam Islam ini sebenarnya itu masih memiliki banyak kontroversial gitu kan. Nah, ada salah satu kubu yang dia tuh memang nggak peduli tuh sama gender dalam Islam gitu. Justru dia tuh kayak maksudnya nggak peduli dengan adanya tindakan-tindakan seperti seminar ataupun buku-buku ataupun gagasan-gagasan yang dia mengangkat isu tentang kesetaraan gender gitu. Tapi ada salah satu kubu yang lain, dia itu mendukung gitu adanya gerakan-gerakan feminisme yang mana bertujuan untuk mengangkat harkat derajat wanita gitu untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sebagian banyaknya orang yang mendukung terhadap gerakan feminisme ini dan dia ikut kepada gerakan feminisme yang tujuannya untuk mengangkat harkat derajat wanita gitu kan. Sebenarnya untuk mengangkat kesetaraan gender di masyarakat kali ini acap kali mendapatkan nilai-nilai yang kurang baik atau pandangan-pandangan yang negatif dikarenakan bersinggungan dengan nilai-nilai agama gitu. Oleh karena itu perubahan yang signifikan itu belum begitu terjadi pada realitas saat ini. Perempuan juga perlu kita ketahui, sebelum datangnya Islam, perempuan itu sebagai makhluk yang tidak berdaya, tidak memiliki kemerdekaan gitu, bahkan dianggap sebagai makhluk nomor 2 gitu dari laki-laki gitu. Justru Al-Quran lah yang pertama kali mengemukakan hak-hak wanita gitu kan, dan membicarakan tentang kesetaraan gender ini gitu kan. Al-Quran sesungguhnya lebih awal untuk mengangkat harkat martabat wanita gitu. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang Islam dan kesetaraan gender di dalam Islam, sebenarnya itu udah nggak ada masalah gitu di dalamnya, karena memang Islam sendirilah yang pertama menggagas tentang keadilan bagi seorang perempuan. Kemudian di dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa perempuan itu memiliki hak-hak gitu kan, hak-hak seperti menikah, kemudian hak memiliki harta warisan dari orang tuanya, misalnya dari ayah ibunya, kemudian dari saudaranya, kemudian bisa mendapatkan harta untuk dirinya sendiri, kemudian bebas dalam melakukan apapun gitu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Islam datang, kesetaraan gender ini mulai dirasakan oleh khususnya oleh perempuan gitu, umumnya untuk bagi masyarakat setempat gitu. Nabi Muhammad SAW itu sebagai revolusioner gitu kan, dia membawa perubahan gitu, khususnya di bangsa Arab gitu. Karena dulu bangsa Arab itu sangat patriarki gitu ya, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang revolusioner, kemudian mengubah sebuah mindsetnya sehingga orang-orang di sana tidak lagi memperlakukan wanita itu dengan semena-mena gitu. Kemudian Nabi Muhammad sendiri itu juga dijuluki sebagai seorang yang feminis atau sangat mencintai wanita, menyayangi wanita, mengasihi wanita kayak gitu. Jadi sebenarnya Islam sendiri ini sudah memiliki figur yang sangat baik bagi kefeminisannya gitu, atau contoh dalam menyayangi perempuan gitu kan, memperlakukan perempuan dengan sangat baik kayak gitu. Jadi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW tentunya itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar gitu ya, khususnya bagi perempuan, tapi umumnya bagi kita semua tentunya. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai teladan kita, beliau mengatakan bahwa sebaik-baik laki-laki atau suami adalah ia yang memperlakukan perempuannya dengan sangat baik gitu. Dan sebaik-baik suami adalah saya gitu kepada istri saya. Itu yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad juga membuat pergerakan atau perubahan yang sangat signifikan di bangsa Arab gitu. Karena dulu pemikiran orang-orang Arab itu sangat patriarki gitu kan ya, sangat tidak terbuka terhadap kesetaraan gender gitu. Dengan adanya Nabi Muhammad, dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran gitu kan, semakin terbukanya mindset orang-orang di sana dan semakin paham bahwa perempuan dan laki-laki memiliki
kesamaan gitu, memiliki kesetaraan gitu, dan memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama, hanya saja bisa disesuaikan dengan capability-nya masing-masing gitu. Kalaupun di suatu hal gitu kan, ingin menggapai suatu hal gitu, iya itu balik lagi ke capability-nya masing-masing, tetapi memiliki kesempatan yang sama, memiliki harkat derajat yang sama. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya aja gitu. Islam hadir dalam kehidupan kita gitu kan sebagai sebuah cara gitu kita untuk memandang sebuah realitas gitu tentunya. Dan Islam juga sebagai sarana kita untuk memahami semua realitas yang ada, karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa tugas seorang hamba di muka bumi adalah sebagai khalifah, bagaimana menjaga alam, kemudian menjaga kehidupan di dunia ini gitu. Itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas laki-laki doang, tetapi perempuan pun memiliki tugas yang sama. Kemudian pada akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita semua itu sama gitu, hanya yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Namun permasalahan yang sering terjadi gitu kan di dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali seorang pria atau laki-laki gitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu atau dalil-dalil di dalam Al-Quran, yang mana ayat tersebut itu ditafsirkan secara tekstual gitu, padahal ayat tersebut itu memiliki makna yang sangat dalam dan tentunya harus didalami dengan praktik-praktik atau metode-metode tafsir gitu tentunya. Tetapi ini malah salah artikan. Contoh seperti ayat yang sering dipergunakan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini dalil sering dipakai oleh kaum laki-laki untuk menyerang kaum perempuan, yakni menindas perempuan, karena beranggapan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan gitu. Laki-laki sebagai pemimpin kemudian bisa sewenang-wenang terhadap perempuan. Namun perlu kita ketahui ayat ini memiliki historis gitu kan, memiliki latar belakang. Sebetulnya memang Allah itu memerintahkan laki-laki sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga karena Allah melebihkan sesuatu kepada laki-laki gitu kan. Dan itu bukan berarti sebagai seorang pemimpin bisa sewenang-wenang terhadap istrinya atau terhadap perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.